Kalau bukan karena mereka, Allah tidak akan bukakan kolbu saya. Jadi kalau ada yang bertanya, apa tips saya belajar? Nggak ada. Tipsnya cuma satu. Mahabbatul warasatin Nabi. Mahabbah kepada pewaris Nabi. Jadi disebut mahabbatul warasah. Yang kedua, mahabbatul dzurriyyah. Ya. Yang kedua, mahabbah al-warasah. Warasah apa? Yang mewarisi ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi warasatun Nabi SAW. Karena beliau mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama mewarisi para nabi, bukan satu nabi. Maka dulu Abah Gurus kumpul di Pulau Kalimantan, berani mengatakan dan membacakan satu kitab yang tidak berani dibacakan secara umum oleh banyak kiai. Apa kata beliau? Haqa'iqul anbiya, haqa'iqul awliya Rasulullah. Itu berat itu kalimat. Ulama-ulama aulia, hakikat mereka adalah Rasulullah. Ini kalimatnya vulgar. Belum kenal saya ilmu ini, beliau sudah ngomong begitu. Artinya beliau sudah mulai buka ilmu ini. Kalau nggak bisa paham ayat 1 surat Al-Isra. Semua nabi ada Isra-nya. Semua nabi ada Mi'rajnya. Isra-nya Sayyidina Musa ada, Mi'rajnya juga ada. Puncak Mi'raj Sayyidina Musa, beliau diperlihatkan nur pingsan. Sidi Ahmad mengatakan, nur apa yang beliau lihat? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bikin Sayyidina Musa pingsan. Sayyidina Musa aja pingsan. Gimana Sayyidina Abu Bakar kuat menatap baginda Rasulullah SAW. Maka beliau tidak berani lama-lama natap baginda Rasulullah. Lihat sebentar. Tapi kalau natap saya boleh. Ya, nurnya tidak sekuat nur baginda Rasulullah SAW. Yang saya cintai Habibna Utsman Al-Jufri. Para Habib yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pengurus masjid dan khadimul majlis. Kiai Haji Wayan Nasrul Huda. Ya. Semoga berkah beliau hidayah mendapatkan potongan. Sesuai namanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya sebelum ngaji untuk mensyarah, mentafsir ayat 1, itu syairnya Rabbi khalaq Taha min nur. Siapa munsyidnya tadi? Tolong nanti bareng-bareng tapi nggak pakai musik. Ya. Sudah siap mulai? Oke, kita baca surah Al-Fatihah. Khusus untuk semua para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Semua para ulama, para habaib, wabil khusus ulama dan habaib. Nur. Ini aliran penasyid kita agak kenceng ngerap dia. Ya, kalau saya agak lembut kalau bersyair ini. Ya. Tapi suaranya lagi mahal, nggak boleh keluar dulu. Rabbi khalaq. Tuhanku Allah Ta'ala khalaq, menciptakan. Siapa yang dia ciptakan? Taha min nur. Sang Taha. Taha itu nama Rasulullah di alam sana, bukan di alam sini. Tapi karena beliau sudah diutus, maka diturunkan namanya dalam surat ke-20. Surat Taha. Taha itu ada yang panjang, ada Taha, ada Tasin, ada Tasin, Mim. Ya. Ulama kita kebanyakan sudah cenderung menemukan rahasianya.
Ternyata jauh-jauh hari Imam Fudail bin Iyad dalam kitab Asy-Syifa, kitab ini paling direkomendasikan semua masyayikh dari masa ke masa. Apa kata beliau? Taha itu salah satu ism Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa makna Taha? Oh, macam-macam. Ada maknanya. Ada tahir, ada bermakna thayyib. Itu terserah nanti ulamanya menjelaskan. Tapi yang pasti pendek cerita, man huwa Taha, siapakah sang Taha itu? Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga sering bersolawat, solawat Badar, ala Taha Rasulillah, kepada sang Taha Rasul Allah. Ya, maka adab ahlul haqaiq baca Quran itu agak sedikit banyak. Ketika sampai di ayat pertama Taha, mereka berhenti sejenak lalu sholawat sallallahu ala sayyidina Muhammad. Coba praktekin ya. Kalau baca ayat Taha, diam sejenak. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Bid'ah nggak, Habib? Perintah ya, Habib ya. Jadi nama beliau tidak